Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah pengalaman mistis atau kisah horor yang dialami oleh para pendaki di Gunung Buta. Kisah ini ditulis di sebuah media sosial Instagram. Akunnya namanya Jejak Pendaki. Bagi yang mau follow silakan. Baik, langsung saja saya ceritakan. Tahun 2012, saya bersama teman-teman pencinta alam senior naik ke Gunung Buta. Beberapa di antara mereka berusia di atas 30 tahun, termasuk ketua tim kami. Kami mendaki lewat jalur Perinci Dau. Di jalur ini tidak ada pos. Jadi kalau bawa kendaraan, paling tidak izin atau lapor ke warga sekitar di desa yang terdekat dengan jalur pendakian. Tim kami beranggotakan 11 atau 13, saya lupa. Yang pasti jumlahnya ganjil. Kamis malam, atau waktu itu malam Jumat Legi tepatnya, kira-kira jam setengah 11-an kami sampai di rumah warga setempat yang sudah dihubungi oleh ketua tim kami jauh-jauh hari. Saat kami masuk ke kampung itu, suasananya sangat sepi. Ya, ada sih warga yang duduk-duduk di pos ronda. Tapi entah kenapa mereka melihat kami seperti sinis. Padahal kan tidak boleh begitu. Maksudnya itu nggak boleh gitu sama pendatang gitu kan. Tapi kami nggak mikir aneh-aneh lah. Sampai di rumah seorang warga yang tadi sudah dihubungi oleh ketua tim kami melihat ada dupa dibakar dan ada air bunga-bungaan yang disiramkan ke jalan. Si bapak teman ketua tim kami saat pertama kali menyambut kami di rumahnya langsung bertanya, "Tenan nasi do munggah? Beneran tak jadi naik?" Pertanyaan itu seperti meragukan kami. Padahal kan kami sudah melalang buana di gunung mana-mana gitu. Kami disuguhi kopi. Lalu si bapak ini bertanya lagi kepada kami tentang jumlah kami. Saat beliau tahu jumlah kami, beliau tidak mengizinkan. Dan akhirnya ketua tim kami mencoba untuk meyakinkan beliau untuk mengizinkan anggota kami naik ke Gunung Buta. Ya adalah sekira-kira 1 jaman untuk meyakinkan si bapak ini tadi. Akhirnya menjelang pukul 12, kami diizinkan untuk naik. Kami pun semua mulai bergegas dengan senang hati. Perjalanan kami menuju pintu atau jalur menuju Gunung Buta disambut oleh anjing-anjing kampung. Mereka terus menggonggongi kami sepanjang jalan. Sementara bau menyan dan dupa semakin menusuk hidung malam itu. Kami tidak curiga apapun karena kami tidak tahu apa-apa. Tepat pukul setengah 1, bulan purnama menerangi jalan kami. Sampai di tengah pertigaan jalur yang dikelilingi oleh perkebunan jeruk, kira-kira 3 kilometer dari kampung terdekat tadi, ketua tim menghentikan kami. Lalu kami duduk melingkar. Beliau memberi pengarahan dan sedikit ceramah kecil bahwa tempat ini adalah tempat jin-jin jahat dari laut dan gunung, sehingga manusia harus waspada dan tetap berzikir kepada Tuhan. 10 menit ceramah kecil itu dan diakhiri dengan berdoa bersama. Kami berdoa khusyuk dan percaya bahwa selama kami berserah diri pada Tuhan dan menjaga kesopanan santun dalam pendakian,
kami akan mendapatkan kelancaran. Kami melanjutkan perjalanan. Cuaca cerah, sejuk, dan bagus malam itu. Kami tidak menemui satupun pendaki lain kecuali rombongan kami sendiri. Kami satu-satunya. Saat memasuki hutan, kami disambut oleh gerimis. Namun, ketua tim mengisyaratkan untuk kami terus naik. Kami terus berjalan naik. Hujan mulai lebat. Ketua tim yang membawa GPS jadul di tahun itu kadang berhenti seperti tidak percaya. Saat kami tiba di persimpangan jalur, ketua tim menghentikan kami dan kami melingkar lagi dan berunding. Ketua tim bilang bahwa kami ini keluar jalur karena menurut ingatannya dan didukung oleh petunjuk oleh GPS, tempat ini bukan jalur yang benar. Tapi ketua tim kami berusaha meyakinkan dan harus tetap tenang agar kita menemukan jalur yang benar. Ketua tim pun menyuruh saya untuk berada di depan rombongan. Saya pun langsung bergegas mengeluarkan golok untuk membabat semak belukar yang menghalangi kami. Dan ternyata memang benar, kami benar-benar keluar jalur. Ya, daripada kembali, lebih baik kita teruskan saja sampai menemukan jalur yang benar, kata ketua tim kami. Gerimis terus mendera kami. Kami terus naik dan kadang berhenti sejenak. Sialnya, sekitar jam setengah 3 pagi, kami malah lebih dalam lagi masuk ke dalam semak belukar. Saat bertemu dengan pohon paitan, kami berhenti dan kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Sampai sayup-sayup terdengar suara azan subuh. Tapi kami masih terjebak membabat semak belukar. Akhirnya ketua tim menyuruh kami untuk berhenti dan berwudu, kemudian melanjutkannya untuk sholat subuh. Tak lama kemudian, sambil kami istirahat, sinar matahari pun muncul. Kami sangat bersyukur. Jalan mulai kelihatan dan kami teruskan naik. Ternyata kami sampai di puncak bukit yang terpisah dari jalur menuju Gunung Butak. Depan kami jurang. Sinar matahari menyelamatkan kami dari perosokan jurang. Kami pun memutuskan turun lagi dan menuju jalur pendakian yang benar. Kami sudah turun dan sampai di sungai. Itu kira-kira jam 9 pagi. Jam 3 sore kami sampai di Sendang. Kondisi hujan membuat jalan anggota kami semakin lambat dan susah di Sendang. Akhirnya kami buka tenda dan istirahat serta bermalam di sana. Perjalanan sampai di Sendang pun tidak menemui keganjilan. Alhamdulillah. Yang saya takjub, di Sendang saat malam hari itu kami mendengar suara ombak yang besar. Menurut ketua tim kami, itu suara yang muncul karena hantaman angin lembah yang membentur perbukitan. Sumpah kan, suaranya seperti ombak beneran. Ya, antara takut dan takjub. Kami pun bermalam dan bergantian jaga karena semuanya kelelahan, baik yang jaga maupun yang tidur di dalam tenda. Dan memang benar di sana tidak ada pendaki sama sekali. Setelah itu kami bangun subuh untuk sholat. Pagi berkabut itu matahari belum sepenuhnya muncul. Kira-kira jam setengah 5 pagi baru muncul. Saat itu kami langsung berinisiatif untuk memasak air, bikin kopi dan makanan. Tiba-tiba dari jalur pendakian muncul bapak-bapak, ya kisarannya umur 45 tahunan lah. Beliau bersih
pakai kemeja dan celana serta sandal kulit. Sambil merokok kretek, beliau bertanya kepada kami, "Capek mas?" sambil tertawa. Kami pun menjawab pertanyaan beliau dengan tawa dan senang, dan dengan bahasa Jawa yang halus. Lalu kami bertanya, "Wah, Bapak bisa sampai di Sendang sekarang berangkat jam berapa, Pak?" Sambil terkekeh, beliau menjawab, "Ah, mari subuh leh," katanya begitu. Lalu beliau berjalan ke jalur arah puncak sambil bertanya tanpa menoleh pada kami, "Masih mau lanjut?" tanyanya kepada kami. Kami pun menjawab, "Nggih, insya Allah Pak." Dan dari pertanyaan Bapak itu, kami tidak berpikiran ganjil sama sekali. Setelah kepergian bapak-bapak itu tadi, kami ngopi dan makan-makan. Kira-kira jam 8 pagi, tiba-tiba ketua tim kami bertanya, apakah mau lanjut atau tidak. Kami sih terserah, tapi sepertinya ketua tim kami mengarahkan jawaban kami ke arah tidak lanjut. Dan kami pun setuju. Saya dan 4 orang yang paling muda turun secara cepat ke jalur. Di tengah jalan, mulailah kami teringat bapak tadi dan mulai berbincang keganjilannya. Bapak tadi tidak nampak capek dan berkeringat. Bajunya dan celananya bersih. Sendalnya pun tidak berlumpur. Padahal kalau dilihat jalur yang dilewati bapak itu, minimal tangan dan kaki penuh lumpur. Tidak ada ceritanya habis subuh berangkat sampai di Sendang secepat itu dengan kondisi jalur seperti ini. Saya dan kelompok muda turun cepat-cepat dan sampai lebih cepat dari ketua tim dan yang lainnya di bawah. Di jembatan sungai kecil pinggir jalan desa kami beristirahat. Tiba-tiba seorang petani muda berhenti depan kami sambil membonceng sekarung rumput di motornya. Kemudian dia bertanya, "Habis naik mas? Aman semua anggotanya?" Kami pun menjawab, "Alhamdulillah aman pak." Kami juga sempat bercerita tentang tersesatnya kami di hutan tadi, sampai kami mau terperosok jurang segala. Kami ceritakan juga jumlah kami yang ganjil, dan juga tidak ada pendaki lain hari itu. Mas-mas petani itu cuma mengangguk-angguk. Dan saat rombongan kami sudah turun semua, kami diajak mampir ke rumah beliau lebih dahulu. Di rumah beliau kami dijamu makan siang sampai kenyang. Mas-mas ini bercerita kalau beliau adalah kuncen Gunung Butak. Kata beliau, kalau ada yang tersesat, pasti ada yang ngasih tahu saya. Lalu saya yang jemput anak yang tersesat itu. Jadi inilah lucunya. Mas Kuncen itu menganggap kami punya ajian yang lebih sakti karena berhasil naik dengan jumlah ganjil di bulan purnama dan Jumat Legi pula, serta turun dengan jumlah yang lengkap. Ya, alhamdulillah lah kami selamat. Karena itu kami dijamu, bahkan diberi makanan yang ya menurut saya lezat-lezat. Ya, sebagai hormat kami, semua perbekalan yang tersisa seperti beras, mie, kopi, gula, serta kami juga urunan uang untuk memberikan semua itu kepada Mas Kuncen. Ya, anggap aja itu terima kasih lah ya. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan ke teman ketua tim yang pertama kali kami datangi sebelum pendakian. Dan ketua tim kami menceritakan semuanya dari awal naik sampai turun, sampai hal-hal ganjil yang anggota kami alami. Ya, si bapak cuma ngomong,
Alhamdulillah, untung kalian tidak terjadi apa-apa dan kalian selamat. Baik, itu saja cerita dari saya malam ini, Chow Sing Sing. Dan bagi kalian yang pendaki, tolong bersikap sopan dan hati-hati di gunung ya. Ya untungnya aja ini orang-orang ini sopan-sopan lah ya. Gak menantang. Jadi mungkin si penunggu gunung ini kayak kasihan gitu, akhirnya ya disuruh turun aja lah gitu. Baik, terima kasih sudah mendengarkan podcast Horror Next Story malam ini. Kurang lebihnya saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam berkata-kata. Selamat malam dan selamat beristirahat.